Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Maskur Saputra selaku dosen mata kuliah Profesi Kependidikan, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas akhir kami dalam mata kuliah Profesi Kependidikan, yaitu membuat podcast yang membahas tentang materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Saya Aisyah Kamila yang akan bertugas sebagai moderator. Saya Taba Ferdiansyah yang bertugas sebagai narasumber. Saya Andrea Rahman yang bertugas sebagai narasumber. Saya Arinda Sabinana Putri, bertugas sebagai penyusun skrip. Saya Jana Syanabila yang bertugas sebagai editor. Baik, langsung saja kita tampilkan hasil tugas akhir yang telah kita diskusikan. Hai Sobat Pinter Gara-Gara Podcast, selamat datang di podcast inspiratif kita, di mana kita akan mengupas tuntas topik-topik penting seputar pendidikan di Indonesia. Saya Syaula Kamila akan menemani kalian sebagai moderator dalam episode hari ini, yang pastinya nggak boleh Sobat lewatkan. Kali ini kita akan membahas sebuah regulasi penting yang menjadi landasan bagi profesi guru dan dosen di Indonesia, yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini nggak cuma bicara soal tugas guru dan dosen, tapi juga tentang hak, kewajiban, hingga perlindungan mereka dalam menjalankan peran luar biasa sebagai pendidik bangsa. Dan tentunya saya nggak sendirian nih, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang ahli di bidang pendidikan. Yuk, saya kenalin. Pertama ada Mas Taba Ferdiansyah, seorang praktisi pendidikan sekaligus pengamat kebijakan pendidikan. Hai Mas Taba, apa kabar? Hai Aisyah, kabar baik. Alhamdulillah senang bisa diundang di podcast Pintar gara-gara podcast ini. Terima kasih Mas Taba, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Narasumber kedua kita ada Mas Andrea Rahman, seorang dosen muda yang aktif sebagai trainer dalam pengembangan profesi guru. Halo Mas Andre, gimana kabarnya? Halo Aisyah, kabar baik. Senang rasanya bisa ikut bagian dari diskusi ini. Wah, bakal seru banget nih. Oke, Sobat Pinter Gara-Gara Podcast, jangan kemana-mana ya. Kita akan kupas tuntas soal bagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini melindungi, memberdayakan, dan mendukung guru serta dosen di Indonesia. Langsung saja kita mulai diskusi ini setelah pesan singkat berikut. Halo Sobat Pintar Gara-Gara Podcast, kembali lagi di podcast kita yang akan mengupas tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kali ini kita bahas tentang bab 2, yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan. Banyak poin penting di sini. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama nih, menurut Mas Andre, apa kedudukan guru menurut undang-undang ini? Yang Mas Andre ketahui. Pertanyaan bagus nih. Jadi di pasal 2 menjelaskan bahwa guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Mereka bertugas pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini. Dalam jalur pendidikan formal, pengakuan sebagai tenaga profesional ini dibuktikan melalui sertifikat pendidik. Menurut saya itu sih. Berarti sertifikat pendidik itu sangat penting ya? Betul banget Aisyah. Sertifikat pendidik bukan hanya formalitas, tapi bukti bahwa seorang guru memenuhi standar kompetensi untuk mendidik generasi penerus bangsa dan di masa depan. Oke, lanjut nih. Kalau misalnya fungsi dari kedudukan guru sebagai tenaga profesional itu sendiri, apa sih? Nah, di dalam pasal 4 menjelaskan kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Artinya, mereka bukan hanya menyampaikan pembelajaran, tapi juga menjadi inspirator, inovator, dan motivator untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Menurut saya itu. Wah, berarti perannya luar biasa ya.
Kalau dosen sendiri, bagaimana kedudukannya? Di dalam pasal 3 menjelaskan bahwa dosen juga diakui nih sebagai tenaga profesional di jenjang pendidikan tinggi. Sama seperti guru, pengakuan ini juga dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Fungsinya nggak kalah penting, Aisyah. Di pasal 5 menyebutkan, dosen berperan sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengabdian masyarakat. Semua ini semua ini untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional di negara kita. Jadi jelas ya, guru dan dosen itu punya peran strategis banget. Sekarang, kira-kira apa sih tujuan utama dari kedudukan mereka sebagai tenaga profesional di Indonesia ini? Tujuan utamanya diatur di pasal 6. Semua ini dirancang untuk mendukung sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Jadi sobat Pintar Gara-Gara Podcast, para guru dan dosen ini sangat membantu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab. Mereka membantu untuk membentuk warga negara yang siap untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Menurut saya mah itu. Oke, berarti keren banget ya. Kedudukan fungsi dan tujuan ini benar-benar menempatkan guru dan dosen di posisi yang mulia. Baik, kali ini kita mau melihat ke bab 3 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bab ini membahas tentang prinsip profesionalitas guru dan dosen. Menurut Mas Tabah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip profesionalitas bagi guru dan dosen? Ya, terima kasih Aisyah dan teman-teman Gara-Gara Podcast. Jadi di pasal 7 ayat 1 itu dijelaskan bahwa profesi guru dan dosen adalah bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 9 prinsip profesionalitas. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga mutu pendidikan, meningkatkan dedikasi, dan menghormati profesi sebagai panggilan hidup. Jadi itu Ada 9 penjelasannya. ya? Kira-kira bisa Iya, dijelaskan nggak Mas Tabah? Apa aja sih prinsip-prinsip itu? nah kesembilan prinsip itu yang pertama ada bakat dan idealisme. Nah, bakat dan idealisme ini artinya profesi ini memerlukan kesungguhan hati dan panggilan jiwa. Yang kedua itu ada komitmen moral, yaitu menjunjung mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga kualifikasi akademik, menguasai ilmu sesuai bidang tugas melalui pendidikan yang relevan. Nah, yang keempat itu kompetensi profesional, menguasai kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Yang kelima itu tanggung jawab, dedikasi penuh terhadap tugas-tugas keprofesionalan. Nah, yang keenam itu kesejahteraan, mendapat penghasilan sesuai prestasi kerja untuk mendukung kesejahteraan. Yang ketujuh ada pengembangan diri, peluang belajar terus-menerus untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Nah, yang kedelapan itu perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mendapat jaminan keamanan dalam menjalankan tugas. Nah, yang terakhir yaitu ada organisasi profesi. Menjadi bagian dari organisasi profesi untuk mendukung pengembangan karir dan hak. Jadi ada 9 itu Aisyah. Wah, prinsip-prinsipnya lengkap banget ya. Tapi gimana sih caranya prinsip itu diterapkan di lapangan ini? Nah, cara untuk menerapkan di lapangan. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi di pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa pemberdayaan profesi guru dan dosen dilakukan melalui pengembangan diri yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan. Semua ini harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, budaya, kemajemukan profesi. Jadi pengembangan diri menjadi kuncinya ya Mas Sabah? Betul, guru dan dosen harus punya ruang untuk terus belajar dan berkembang
Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi punya peran besar untuk mendukung ini. Dengan begitu, mereka bisa terus memberikan kontribusi terbaik untuk dunia pendidikan di negara kita. Jadi Jadi begitu, jelas ya, Aisyah. Sobat Pintar gara-gara podcast, prinsip profesionalitas ini bukan cuma teori, tapi harus benar-benar diterapkan. Yes, betul banget. Prinsip ini adalah paduan yang menjadikan profesi guru dan dosen lebih bermartabat. Oke, Sobat Pintar gara-gara podcast, itu tadi pembahasan kita tentang prinsip profesionalitas dari bab 3. Nah, di bab 4 ini ada banyak poin penting tentang guru. Saya mau tahu nih, Mas Andre, apa aja sih kualifikasi akademik yang wajib dimiliki seorang guru menurut Mas Andre berdasarkan bab 4 pasal 9. Terima kasih pertanyaannya untuk Aisyah dan Sobat Gara-Gara Podcast. Berdasarkan bab 4 pasal 9, kualifikasi akademik seorang guru harus diperoleh melalui pendidikan tinggi, baik program sarjana maupun diploma 4. Hal ini penting karena kualifikasi ini menjadi fondasi untuk memastikan seorang guru mampu melaksanakan tugas profesionalnya. Itu sih kalau menurut saya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas Andre. Kira-kira kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki seorang guru? Nih, kompetensi seorang guru diatur dalam pasal 10 nih, Aisyah dan sobat-sobat Pak Gara-Gara Podcast. Ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mencerminkan sikap dan kepribadian sebagai pendidik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yakni kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Yang keempat, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran sesuai dengan bidangnya. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan profesi yang sesuai dengan bidang dan tugasnya seorang guru atau dosen. Sekian Lengkap banget ya. penjelasan. Ya, Kalau soal sertifikasi guru, itu gimana sih prosesnya? ini penting nih. Di dalam pasal 11 menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sertifikat ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Tujuannya tentu saja untuk memastikan guru benar-benar kompeten saat mengajar pendidik atau didiknya. Sekian dari saya. Sip, sekarang kita bahas hak guru. Apa saja sih hak yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya? Nah, ini dia poinnya. Di dalam pasal 14 menjelaskan bahwa guru punya banyak hak. Di antaranya, yang pertama mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Yang kedua, memperoleh promosi dan penghargaan atas prestasinya. Yang ketiga, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik. Yang keempat, mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan. Itu menurut saya. Wah, pemerintah kayaknya wajib mendukung ini ya, Mas Andre. Benar banget tuh Aisyah. Pemerintah Hmm. dan pemerintah daerah wajib banget menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikat guru. Ini tercantum di dalam pasal 13 yang memastikan guru terus mendapatkan dukungan untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar. Menarik banget pembahasannya. Terakhir nih, apa sih tujuan dari semua aturan ini dibentuk untuk seorang guru? Tujuan utamanya, Hmm. tujuan utamanya Aisyah, ini adalah untuk mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya, semua ini dirancang agar guru mampu mendidik generasi bangsa yang beriman,
bertakwa, berilmu, kreatif, dan mandiri untuk masa depannya mereka. Sekian dari saya. Baik, Gimana? terima kasih pembahasannya Mas Andre. Iya, Beralih sama-sama. dari sebelumnya, kita akan ngobrolin pasal 24 sampai 31 dari bab 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru. Topiknya nih seputar pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru. Pertanyaan pertama, gimana sih mekanisme pengangkatan dan penempatan guru sesuai undang-undang ini? Saya ingin bertanya nih ke Mas Tabah. Terima kasih Aisyah pertanyaannya. Jadi di pasal 24 dan 25 menjelaskan bahwa pengangkatan dan penempatan guru itu harus dilakukan secara objektif dan transparan. Pemerintah wajib memastikan kebutuhan guru tercukupi dalam hal jumlah, kualifikasi akademik, dan kompetensi, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun anak usia atau pemerintah daerah. Pengaturannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi guru yang diangkat oleh masyarakat, pengangkatannya dilakukan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi gitu Aisyah. Wah, berarti semua harus sesuai kebutuhan ya? Nah, gimana kalau misalnya seorang guru itu mau pindah tugas nih, entah ada faktor lain, terus guru-guru tersebut ingin dipindahkan tugasnya, tuh bagaimana Mas Abah? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, diatur di pasal 28. Guru bisa dipindah tugaskan antar provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, atau bahkan antar satuan pendidikan. Karena kebutuhan atau promosi, guru juga bisa mengajukan permohonan pindah tugas, dan jika disetujui, pemerintah akan memfasilitasi prosesnya. Tapi ingat, semua ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi begitu, Aisyah. Kayak gitu ya. Kalau gitu, ada nggak aturan khusus untuk guru yang ditugaskan di daerah terpencil? Kalau untuk aturan khususnya ada banget. Di pasal 29 dijelaskan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus seperti daerah terpencil atau perbatasan berhak mendapatkan beberapa fasilitas seperti kenaikan pangkat rutin secara otomatis dan kenaikan pangkat istimewa 1 kali. Nah, guru juga berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah. Tapi mereka juga harus menandatangani pernyataan kesanggupan untuk bertugas di daerah khusus. Nah, waktunya itu minimal 2 tahun. Wah, dedikasinya luar biasa ya, guru. Kalau tadi kita bahas tentang perpindahan dan fasilitas guru di daerah terpencil, misal guru itu mau berhenti atau soal pemberhentian guru tuh gimana sih aturannya? Nah, ini juga pertanyaan yang penting ya. Ini penting banget sih untuk dipahami. Menurut pasal 30, guru bisa diberhentikan dengan hormat karena beberapa alasan, seperti mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau atas permintaan sendiri. Tapi ada juga pemberhentian yang tidak dengan hormat. Misalkan jika dia melanggar sumpah jabatan, melalaikan tugas selama 1 bulan lebih, atau melanggar perjanjian kerjanya. Jadi begitu penjelasan. Terus kalau seorang guru diberhentikan, ada nggak sih kira-kira proses pembelaan diri yang bisa dilakukan sama guru tersebut? Ada dong. Jadi di pasal 31 disebutkan bahwa guru yang diberhentikan harus diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi proses pemberhentian ini harus dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Detail banget ya aturannya. Terakhir deh Mas Taba, menurut Mas Taba, apa sih pentingnya semua aturan ini yang telah dibuat pemerintah untuk mensejahterakan guru? Nah, aturan ini penting banget untuk mensejahterakan guru. Dengan adanya mekanisme yang jelas untuk pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian,
kita bisa memastikan keberlanjutan proses pendidikan dan perlindungan bagi guru. Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Jadi hak dan kewajibannya harus benar-benar dijamin oleh undang-undang. Jadi begitu, Aisyah. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Tabah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembinaan, pengembangan, penghargaan, perlindungan, cuti, organisasi, profesi, dan kode etik guru. Ulang-ulang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, cuti, organisasi, profesi, dan kode etik guru menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005. Kembali lagi ke Mas Andre, apa sih Mas kira-kira tujuan pembinaan dan pengembangan bagi guru yang bisa Mas Andre jelaskan ke Sobat Pintar Gara-Gara Podcast? Wah, pertanyaan bagus nih, Aisyah dan Sobat Pinter Gara-Gara Podcast. Menurut pasal 32, pembinaan dan pengembangan guru itu mencakup dua aspek utama. Yang pertama, profesi, yang kedua, karir. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, baik dari sisi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Selain itu, pembinaan karir juga mencakup penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Ini semua dirancang agar guru terus berkembang dan siap menghadapi tantangan pendidikan. Itu sih menurut saya, Aisyah. Nah, kalau misal penghargaan buat guru, apa saja sih penghargaan yang guru bisa dapatkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 ini? Oke, kita masuk ke pasal 36 dan 37. Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus berhak mendapatkan penghargaan. Penghargaannya bisa berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, insentif finansial, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya. Dan ini diberikan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi, profesi, atau masyarakat. Menurut saya itu, Aisyah. Wah, keren juga ya penghargaan buat guru. Lanjut nih Mas, kira-kira gimana sih pemerintah melindungi guru dalam menjalankan tugas mereka di Indonesia ini? Nah, itu ada di pasal 39. Perlindungan bagi guru mencakup tiga hal utama. Yang pertama, perlindungan hukum untuk menghadapi ancaman, diskriminasi, dan intimidasi. Yang kedua, perlindungan profesi, seperti melindungi diri pemutusan kerja yang tidak wajar atau pelecehan profesi. Yang ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk dari resiko kecelakaan kerja, bencana alam, atau kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Jadi, pemerintah, masyarakat, dan satuan pendidikan wajib memastikan guru merasa aman saat menjalankan tugas yang terhormat itu. Menurut saya itu, guys. Dalam pekerjaan itu kan biasanya ada cuti ya Mas Andre. Kira-kira kalau soal cuti, apa hak guru diatur di undang-undang ini? Tentu Bisa saja, Aisyah, dijelaskan? dan tentu saja di dalam pasal 40 dijelaskan bahwa guru berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada cuti khusus untuk studi atau pelatihan yang tetap memberikan hak gaji penuh. Ini supaya guru bisa terus belajar tanpa harus khawatir kehilangan penghasilan. Menurut saya itu, Aisyah. Terakhir nih, Mas Andre, kita membahas tentang bab ini. Soal organisasi profesi dan kode etik. Apa itu penting buat guru? Ini juga sangat penting, Aisyah. Di pasal 41 sampai 44 disebutkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi ini berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, memberikan perlindungan, dan menetapkan kode etik. Kode etik ini mengatur perilaku guru agar tetap profesional dan bermartabat. Selain itu, ada Dewan Kehormatan Guru yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik dan memberikan rekomendasi dan sanksi jika ada pelanggaran untuk guru.
Baik, terima kasih Mas Andre penjelasannya atas nah, baik, terima kasih Mas Andre penjelasannya tentang pembinaan, pengembangan, penghargaan, perlindungan cuti organisasi profesi dan kode etik guru. Lalu sekarang Mas Taba nih, apa sih yang Mas Taba ketahui tentang sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada guru jika mereka tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik? Nah, ini pertanyaan yang penting ya buat kita ketahuin semua dan sobat pintar gara-gara podcast. Jadi menurut pasal 77 ayat 2, sanksi untuk guru yang tidak melakukan kewajibannya meliputi beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu ada teguran. Selanjutnya yang kedua peringatan tertulis. Nah, yang ketiga itu penundaan pemberian hak seperti tunjangan dan yang lain-lain. Yang keempat itu penurunan pangkat, yang kelima pemberhentian dengan hormat, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, jadi sanksi ini sifatnya bertahap, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Jadi itu penjelasan. Waduh, ternyata ada sanksi berat juga ya. Kalau dosen sendiri bagaimana? Apakah ada perlakuan yang beda? Nah, sebetulnya untuk perlakuannya sama. Dan kalau dilihat di pasal 78, sanksi untuk dosen hampir serupa dengan guru. Dosen tidak menjalankan kewajibannya juga bisa dikenai. Yang pertama itu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak seperti tunjangan dan promosi jabatan, penurunan pangkat atau jabatan akademik, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun ada penekanan khusus pada sanksi untuk dosen yang berstatus sebagai ikatan dinas, mereka harus tunduk pada perjanjian kerja atau kesepakatan ikatan dinas. Jadi begitu perbedaannya. Menarik banget nih. Tapi apakah guru atau dosen yang dikenai sanksi di atas seperti yang tadi Mas Taba sebutkan itu berhak membela diri atas perlakuan salah yang mereka lakukan? Nah, tentu saja, Aisyah. Ini diatur di pasal 77 ayat 6 dan pasal 78 ayat 5. Guru dan dosen yang dikenai sanksi memiliki hak untuk membela diri. Mekanisme pembelaan diri ini bisa melalui organisasi profesi atau jalur hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi tetap ada ruang untuk keadilan ya. Kalau misal sanksinya justru ditunjukkan ke penyelenggara pendidikan, misal mereka yang membuat masalah gitu gimana tuh Mas Abah? Nah, untuk pertanyaan ini menurut pasal 79 penyelenggaraan pendidikan yang melanggar aturan juga bisa dikenai sanksi. Nah, misalnya jika mereka melanggar ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan guru atau dosen, perlindungan hukum dan pengembangan kualifikasi, sanksi meliputi teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, bahkan pembekuan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Jadi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya ada pada guru atau dosen, tetapi juga pada lembaga penyelenggaraannya. Jadi itu. Jelas banget ya berarti tanggung jawab semua pihak dalam sistem pendidikan ini. Terakhir nih Mas Tabah, kira-kira dari adanya sanksi-sanksi ini tujuannya ini selain untuk memberikan efek jerak, apa saja sih? Nah, selain untuk memberikan efek jera, tujuannya bukan sekedar menghukum, tapi memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan baik. Dengan adanya sanksi, semua pihak diingatkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Itu. Terima kasih banyak Mas Tabah atas penjelasannya. Iya, Kita sama. kembali lagi nih ke Mas Andre. Khusus pasal 80 dan 81. Di bab ini kan ada ketentuan peralihan yang menarik banget buat kita bahas. Apa aja yang diatur dalam pasal ini terkait guru dan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik? Pastinya Sobat Twitter gara-gara podcast pengen tahu dong.
Kira-kira apa yang bisa Mas Andre sharing nih ke Sobat Pintar Gara-Gara Podcast? Nah, Sobat Pintar Gara-Gara Podcast, di dalam pasal 80 dijelaskan bahwa guru dan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan maslahat tambahan selama masa transisi, yaitu paling lama 10 tahun. Sejak undang-undang ini berlaku, tentu saja mereka tetap diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi akademik dan mendapatkan sertifikat pendidik dalam periode tersebut. Itu Aisyah. Wah, berarti ada dukungan finansial ya meskipun mereka belum memenuhi syarat seperti memiliki sertifikat pendidik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pemerintah memastikan hal itu berjalan dengan baik, Mas Andre? Tepat sekali Aisyah. Di dalam pasal 80 ayat 2 menegaskan bahwa tunjangan fungsional dan maslahat tambahan ini dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yang artinya pemerintah sudah menjamin anggaran ini tersedia untuk mendukung para guru dan dosen dalam proses transisi ini, Aisyah. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya terkait guru dan dosen? Nah, untuk Aisyah dan Sobat Pintar Gara-Gara Podcast, ini diatur di pasal 81. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru ini. Namun, kalau ada yang bertentangan atau butuh disesuaikan, maka harus diganti atau diatur ulang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Aisyah. Baik, terima kasih Mas Andre atas penjelasannya. Kalau kita bahas yang lain nih, Sobat Pinter Gara-Gara Podcast, ternyata bab 8 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini juga nggak kalah penting loh. Ini adalah bagian ketentuan penutup. Nah, apa aja sih poin-poin yang menarik di bab ini? Langsung aja kita mulai. Kapan sih program sertifikasi pendidik ini mulai dilaksanakan, Mas Tabah? Ya, terima kasih Aisyah. Jadi kapan sih pendidikan ini mulai dilaksanakan? Itu udah dijelaskan ya berdasarkan pasal 82 ayat 1, pemerintah wajib memulai program sertifikasi pendidik paling lambat itu 12 bulan setelah undang-undangnya berlaku. Karena undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005, berarti program sertifikasi ini sudah harus jalan maksimal pada akhir tahun 2006. Jadi Oh, jadi ada tenggat waktu 1 tahun ya, Mas Tabah? Keren ya nih, betul. biar persiapannya matang. Nah, kalau misal ada guru yang belum punya kualifikasi seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, gimana tuh kira-kira? Nah, di pasal 82 ayat 2 punya jawabannya. Guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan belum punya sertifikat pendidik diberi waktu maksimal 10 tahun untuk memenuhinya. Jadi, mereka punya waktu sampai tahun 2015 untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan ini. Wah, waktunya lumayan lama ya, Mas. Biar semua guru bisa memenuhi standar, soal aturan pelaksananya, gimana sih mekanismenya? Jadi di pasal 83 disebutkan, semua peraturan perundang-undangan pendukung harus disiapkan dalam waktu paling lambat 18 bulan. Setelah undang-undang ini berlaku, itu artinya sekitar pertengahan tahun 2007, semua regulasi teknis harus sudah siap. Jadi begitu, Aisyah. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Sabah sebelum kita tutup podcast kita kali ini. Secara resmi, undang-undang ini mulai berlaku kapan sih? Nah, jadi undang-undang ini mulai berlaku menurut pasal 84. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember tahun 2005. Jadi sejak tanggal itu semua pihak sudah harus mempersiapkan langkah-langkah sesuai aturan ini. Jadi itu penjelasan.
Wah, singkat tapi padat banget ya pembahasan bab 8 ini. Iya betul, meski singkat, bab ini punya peran besar buat memastikan semua aturan dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Baik, sahabat pintar gara-gara podcast. Itu tadi pembahasan kita tentang prinsip profesionalitas guru dan dosen yang diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dari 9 prinsip yang telah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa menjadi guru atau dosen bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi sebuah panggilan jiwa yang penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa para pendidik memiliki komitmen, kompetensi, dan kesempatan untuk terus berkembang, sekaligus mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak. Semua ini bertujuan untuk mendukung mutu pendidikan dan membangun generasi bangsa yang lebih baik. Terima kasih banyak untuk Mas Taba dan Mas Andre yang sudah menemani diskusi seru kita hari ini. Kalian berdua selalu punya sudut pandang yang menarik dan insightful. Sama-sama Aisyah, senang bisa berbagi ilmu di sini untuk sobat pintar gara-gara podcast yang sudah nonton di sini. Iya, sama-sama Aisyah. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat sobat pintar gara-gara podcast yang sudah mendengarkan. Buat sahabat pintar gara-gara podcast yang mendengarkan, jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman kalian yang peduli dengan dunia pendidikan. Dan pastikan untuk follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Tetap semangat belajar dan berbagi inspirasi untuk kemajuan pendidikan bangsa. Saya Syaula Kamila, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Sama-sama. Sekian presentasi tugas akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dah. Bye-bye.